Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sampai pada pertemuan terakhir sebelum kita UAS, yaitu pertemuan ke-15. Oke, jadi mau tidak mau, materi yang harus kita selesaikan harus saya jelaskan atau saya share di pertemuan hari ini. Jadi cukup banyak, mungkin nanti bisa dilanjutkan belajar mandiri. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, hari ini kita akan ke pokok pembahasan terakhir, yang mana meliputi uji instrumen. Uji instrumen di sini nanti kita ada uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji syarat analisa. Setelah kita melakukan uji instrumen, kita melakukan uji syarat untuk analisa. Selanjutnya ada analisa data. Analisa data di sini ada 3, korelasi, regresi, dan komparasi. Oke. Nah, sebelumnya ingat kembali bagaimana suatu penelitian ilmiah dilakukan. Bagaimana kalian mencoba mendesain rencana penelitian ilmiah. Oke, kita kembali ke materi proses penelitian ilmiah untuk mengingat terlebih dahulu. Oke, proses penelitian ilmiah dimulai dari masalah. Kalian menetapkan masalah, ingin dipecahkan atau membangun kerangka berpikir. Kemudian kalian belajar atau mempelajari secara teoritis, kemudian diperoleh jawaban atas permasalahan secara teori. Ini yang disebut dengan hipotesis sementara. Selanjutnya, untuk kita membuktikan apakah hipotesis sementara kita memang benar secara di lapangan, kita perlu pembuktian. Pembuktiannya melalui apa? Yaitu pengumpulan data. Pengumpulannya data bagaimana? Dimulai kalian menentukan populasinya. Setelah menentukan populasi, kalian tentukan atau mungkin ada yang mau mengambil sampel. Kemudian kalian gunakan teknik sampling sesuai apa yang telah kita pelajari di pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, setelah kalian mendapatkan sampling, kalian buat suatu instrumen penelitian untuk mengambil suatu data. Nah, instrumen ini baru akan bisa digunakan untuk penelitian ketika kalian melakukan suatu pengujian. Nah, jadi di sini perlu instrumen untuk ambil data. Namun harus kalian pastikan dulu, harus kalian uji terlebih dulu instrumen tersebut. Nanti ketika instrumen dinyatakan valid dan reliable, kalian bisa mengambil suatu data hingga diperoleh suatu data, disajikan hingga pada analisa dan kesimpulan syarat. Oke, sejauh ini kita telah sampai pada 4 pokok di sini. Kemudian kita akan masuk bagaimana kita menganalisa suatu instrumen agar dinyatakan valid ataupun reliable. Nah, setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable, kemudian kita mengambil data. Data yang diperoleh kita coba analisa. Nanti di sini kita akan belajar syarat analisa data. Kemudian analisa data itu ada apa saja? Ada komparasi, regresi, udah lebih seperti itu. Kemudian kalian tarik suatu kesimpulan. Disinilah pokok daripada kalian belajar ilmu statistika. Jadi bagaimana kalian bisa mendesain proses penelitian ilmiah, mulai dari penentuan masalah, pengambilan sampling atau teknik sampling, kemudian uji instrumen, uji analisa data, kemudian penarikan kesimpulan. Jadi untuk pertemuan ke-15 harapannya kita selesai pada 4 bahasan terakhir ini hingga pada kesimpulan dan saran. Oke, kita mulai. Kita fokus yang pertama kepada uji instrumen terlebih dahulu. Oke, uji instrumen. Instrumen harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Uji apa saja yang diperlukan? Di sini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Apa itu validitas? Apa itu reliabilitas? Setidaknya kita pernah menyinggung suatu data ilmiah. Suatu data dikatakan ilmiah jika A. mungkin valid, B. reliabilitas, kemudian C. objektif, dan seterusnya ya. Secara singkat mungkin sudah tergambar apa itu valid, apa itu reliable berdasarkan definisi yang telah kita pelajari sebelumnya. Tapi di pokok pembahasan ini kita akan belajar benar-benar bagaimana perumusan matematisnya, kemudian bagaimana aplikasinya ketika kalian
menerapkannya dalam penelitian. Oke, kita ke uji instrumen yang pertama terlebih dahulu, yaitu validitas. Oke. Validitas di sini berasal dari kata valid. Valid itu sendiri berarti sah atau tepat. Validitas disebut juga dengan kesahihan. Berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Ini pengertian menurut Jali dan Mulyono tahun 2004. Jadi di sini kata kuncinya valid. Apa itu valid? Yaitu sah atau tepat. Jadi validitas atau kesahihan, yaitu sejauh mana instrumen yang kita buat ini tepat dan cermat menjadi suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu. Jadi instrumen yang valid berarti instrumen tersebut adalah alat ukur yang tepat untuk mengukur objek tertentu. Oke, contoh ya, ketika kita ingin mengukur berat badan, tentu tidak akan valid ketika kita menggunakan meteran. Kemudian, di penimbangan padi, itu ada timbangan yang mungkin akan valid untuk mengukur berat beras. Akan tetapi, timbangan ini tidak mungkin valid untuk mengukur berat emas dengan bentuk cincin. Oke, jadi kesesuaian antara alat ukur yang kita gunakan dengan apa yang kita ukur, inilah yang disebut dengan valid. Contoh dalam kasus penelitian, kita ingin mengukur keterampilan dalam dunia pendidikan misalnya, kita akan mengukur keterampilan siswa, misalnya mengukur unjuk kerja siswa. Tentu tidak akan valid ketika kita menggunakan tes pilihan ganda. Jadi, tes yang digunakan di sini perlu disesuaikan dengan karakteristik hasil belajar yang ingin diukur. Itu maksud daripada valid. Kesesuaian antara alat ukur dengan apa yang akan diukur. Jadi kita tujuannya apa? Misal ingin mengetahui tingkat keterampilan siswa. Ketika kita ujikan suatu instrumen berbentuk pilihan ganda, itu tidak akan menghasilkan kesimpulan yang kita inginkan. Maka di situ terjadi tidak kesesuaian antara alat ukur yang kita gunakan dengan apa yang akan kita ukur. Contoh yang paling eksak, contoh yang paling mudah dipahami, timbangan itu tadi. Ketika kita punya timbangan beras, itu akan cocok ketika kita menimbang beras. Berbeda ketika kita ingin menimbang emas atau cincin. Ketika kita gunakan timbangan untuk timbangan beras, di situ tidak akan valid untuk hasil ukurnya. Jadi harus sesuai antara alat ukur dengan apa yang diukur. Kemudian bentuk uji validitas instrumen, di sini ada validitas konstruksi, ada validitas isi atau yang biasa disebut validitas konten, kemudian ada validitas empirik. Nah, apa dan bagaimana masing-masing dari bentuk uji validitas ini? Mari kita belajar bersama. Oke, yang pertama, validitas konstruksi. Jadi, secara definisi, validitas konstruksi di sini adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item instrumen mampu mengukur apa yang benar-benar dimaksudkan, yang hendak diukur sesuai dengan konstruk atau konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Oke, dari katanya saja konstruksi. Jadi kita punya semacam konstruk atau konsep yang ingin kita tetapkan, kemudian kita ingin menguji seberapa jauh item-item instrumen tersebut mampu mengukur apa yang menjadi konsep yang telah kita tetapkan. Itu maksud daripada validitas konstruksi. Kemudian prosesnya bagaimana? Proses daripada validitas konstruksi ini nantinya adalah kita gunakan telaah teoritis. Jadi kita kumpulkan sumber teoritis, sumber referensi yang sesuai dengan topik penelitian kita masing-masing. Jadi di sini telaah teoritis terhadap variabel yang hendak diukur. Mulai dari perumusan konstruk, penentuan dimensi, indikator, sampai pada item-item instrumen. Jadi ketika kalian membuat instrumen, di sini harus konstruksinya adalah valid. Apa itu konstruksi yang valid? Kalian gunakan teoritis, telaah teoritis untuk mengembangkan suatu konstruksi, indikator-indikator, item-item, dan sebagainya. Nah, perumusan konstruk dilakukan berdasarkan sintesis dari teori mengenai konsep variabel yang hendak diukur.
Nah, selanjutnya setelah kalian menentukan berdasarkan telaah teori, kemudian kalian hubungi atau kalian discuss dengan seseorang yang memang ahli di bidangnya, yaitu di sini dilanjutkan dengan justifikasi expert oleh pakar yang menguasai substansi. Jadi tetap kita butuh seseorang, kalau di kalian mungkin pembimbing skripsi seperti itu ya, yang benar-benar menguasai substansi daripada topik penelitian kalian. Di situ diperlukan justifikasi expert. Oke, itu untuk validitas konstruksi. Selanjutnya, validitas isi atau yang biasa disebut content validity. Oke. Secara definisi, validitas ini mempermasalahkan seberapa jauh suatu instrumen mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai. Oke. Jadi kalau konstruksi ini adalah seberapa jauh instrumen dapat mengukur konstruk atau konsep dari apa yang kita tetapkan. Nah, di sini validitas isi berbicara terkait isi dari suatu materi yang seharusnya dikuasai. Seberapa jauh suatu instrumen dapat mengukur tingkat penguasaan terhadap isi suatu materi tertentu. Misal contoh yang paling sederhana, kalian ingin melakukan suatu penelitian, mungkin yang paling mudah adalah di bidang pendidikan. Ingin mengukur bagaimana tingkat pemahaman siswa terkait kosakata bahasa Arab. Nah, di situ kalian tentukan materi atau isi yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang kalian inginkan terkait pemahaman kosakata bahasa Arab. Jangan ketika kalian lakukan penelitian kosakata bahasa Arab, yang kalian buat instrumennya adalah di bahasa Inggris dan sebagainya, itu tidak akan valid nantinya. Kemudian, pastikan bahwa isi dari instrumen mewakili secara keseluruhan perilaku sampel. Jadi instrumen yang kalian buat setidaknya instrumen misal berupa tes. Nah, pertanyaan-pertanyaan daripada tes di sini setidaknya mewakili dari isi atau materi keseluruhan sampel. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya yaitu kita dengan telaah kisi-kisi instrumen untuk memastikan bahwa item-item sudah mewakili keseluruhan materi yang seharusnya dikuasai. Jadi intinya, kalau konstruk tadi adalah konsep, prosesnya adalah dengan telaah teori, kemudian untuk validitas isi adalah di sini seberapa jauh suatu instrumen dapat mengukur sesuai dengan konten yang dibuat. Di sini digunakan telaah kisi-kisi instrumen. Kemudian yang ketiga kita masuk ke validitas empirik. Oke, jadi validitas empirik ini adalah validitas kriteria, biasanya disebut dengan validitas kriteria, yang ditentukan berdasarkan data hasil ukur instrumen, baik melalui uji coba maupun pengukuran yang sesungguhnya. Nah, prosesnya, validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria internal. Internal ini maksudnya adalah dari instrumen itu sendiri maupun eksternal. Eksternal ini adalah hasil ukur instrumen lain di luar instrumen yang menjadi kriteria atau semacam sebagai standar baku. Itu untuk validitas empirik. Oke. Itu adalah bentuk-bentuk dari validitas. Ada validitas konstruksi, validitas isi, dan validitas empirik. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menerapkan uji validitas untuk masing-masing instrumen penelitian yang kita buat? Oke. Validitas instrumen, biasanya di sini kalian buat semacam tes. Tes dapat berupa entah itu mungkin angket atau kuesioner, kemudian mungkin ada pilihan ganda atau esai, itu masing-masing tergantung dari penelitian atau tujuan penelitian yang kalian ingin ambil. Oke, ya. Pada garis besarnya, cara menentukan validitas instrumen berupa tes ini dibedakan menjadi dua, yaitu validitas rasional atau logis dan validitas empiris atau validitas berdasarkan pengalaman. Oke, kita yang ke validitas rasional terlebih dahulu atau logis. Jadi kita berpikir berdasarkan logika atau rasio, yaitu dengan menjawab suatu pertanyaan. Pertanyaannya biasanya muncul hanya ada dua. Yang pertama,
apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, apakah bentuk instrumen sesuai jika digunakan untuk mengukur. Jadi awalnya tadi kalian menentukan masalah, ingin menjawab permasalahan, kemudian kalian tentukan teknik samplingnya untuk mengambil sampel, kemudian kalian buat instrumen. Instrumen yang kalian buat, apakah valid atau tidak, berdasarkan logika, itu harus bisa menjawab dua pokok ini. Ketika kalian buat, apakah instrumen yang saya buat ini benar-benar dapat mengukur apa yang saya inginkan menjadi tujuan penelitian? Jika jawabannya ya, dikatakan valid. Kemudian, apakah bentuk instrumen sesuai digunakan untuk mengukur? Jika iya, valid. Nah, bagaimana kalian menentukan iya dan tidaknya? Kalian gunakan telaah teoritis. Atau mungkin bisa justifikasi expert, menanyakan kepada seseorang yang benar-benar menguasai terhadap substansinya. Kemudian yang kedua ada validitas empiris. Validitas empiris ini berdasarkan pengalaman, yaitu peneliti harus melakukan uji coba karena di sini pengalaman. Oke. Kemudian ada dua cara menguji tes secara empiris, yaitu eksternal dan internal. Oke. Kita turunkan ke uji validitas tes secara empiris yang pertama, yaitu mohon maaf. Oke, jadi uji validitas tes secara empiris tadi ada dua, internal dan eksternal. Oke, untuk validitas eksternal dilakukan dengan cara mengkorelasikan. Apa itu korelasi? Yaitu menghubungkan menghubungkan skor hasil uji coba instrumen yang dibuat dengan instrumen yang sudah baku. Misal, tes TOEFL. Caranya bagaimana? Uji coba dilakukan bersamaan, yaitu tes yang dibuat oleh peneliti dan tes TOEFL yang sudah baku. Kemudian, memberi skor-skor dari tes buatan dan tes TOEFL. Mencari angka korelasi antara skor tes buatan dengan skor TOEFL. Bisa menggunakan teknik korelasi produk momen. Nanti akan kita pelajari setelahnya. Kemudian, menguji signifikansi angka korelasi. Jika signifikan, berarti tes yang dibuat dapat dianggap valid. Ini contoh daripada penerapan uji validitas empiris eksternal, yaitu menggunakan pengalamannya adalah uji coba. Uji cobanya yaitu kita bandingkan dengan instrumen yang sudah baku. Contoh adalah tes TOEFL. Seorang peneliti mempunyai atau membuat tes atau instrumen untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Nah, kita bandingkan antara hasil tes yang kita buat dengan hasil tes yang telah diakui secara internasional atau standar bakunya TOEFL. Kemudian kita bandingkan angka korelasinya. Jika angka korelasi di sini adalah signifikan, maka bisa dikatakan valid. Itu untuk validitas eksternal. Nah, selanjutnya kita ke validitas internal. Kalau validitas internal di sini lebih condong kepada bagaimana kita menghubungkan atau korelasi antar instrumen, tidak keluar dari instrumen yang kita buat. Jadi dapat dilakukan dengan cara analisis faktor dan analisis butir. Di sini analisis faktor dilakukan dengan cara korelasi skor faktor dengan skor total. Teknik korelasi produk momen jika skor butir kontinum. Apa itu kontinum? Yaitu ketika kalian membuat suatu instrumen, kemudian kalian memberi penilaiannya itu rentang. Misal dari skor 0 sampai 100, dari skor 0 sampai 10, dari skor 1 sampai 3 dan sebagainya. Jadi kontinu atau kontinum. Atau teknik koefisien korelasi biserial jika skor butir dikotomi. Maksud daripada skor butir dikotomi adalah jika penilaian daripada instrumen kalian adalah misal benar atau salah. Benar kalian beri nilai 1, salah kalian beri nilai 0. Di situ maksud daripada skor butir dikotomi. Nah, di sini jika korelasi positif dan signifikan berarti item-item akan dianggap valid. Itu contoh dari validitas internal. Nah, validitas internal lanjutan ada analisa faktor, kemudian ada analisa butir.
Kalau analisa butir di sini dilakukan dengan cara korelasi skor-skor item dengan skor total. Sama ya, kurang lebih ada korelasi produk momen, ada korelasi biserial. Penggunaannya adalah ketika skor butir kontinum adalah menggunakan produk momen, ketika skor butir dikotomi kita menggunakan korelasi biserial. Apa itu kontinum? Ketika kita memberi penilaian berupa rentang, katakanlah nilai 0 sampai 100, 0 sampai 10 dan sebagainya. Kalau dikotomi, kita hanya memberi misal benar atau salah. Benar skor 1, salah skor 0. Itu contoh dari validitas internal, analisis faktor, dan analisis butir. Oke, kita ke contoh penerapan. Oke, kalian sudah membuat semacam instrumen. Anggap saja seperti itu. Kemudian kalian ingin menentukan apakah instrumen yang dibuat ini valid atau tidak. Nah, bagaimana kita menentukan tekniknya? Kita lihat dulu instrumen yang kita buat bentuknya seperti apa. Oke, di sini uji validitas tes berbentuk objektif tes. Apa itu objektif tes? Yaitu ketika tes berbentuk objektif seperti pilihan ganda. Kalian buat semacam tes, ada pilihan ganda atau multiple choice, kemudian ada pilihan benar, salah, kemudian ada menjodohkan. Nah, adalah contoh tes dengan skor butir dikotomi dengan penilaian 0 dan 1. Tadi di awal sudah ada ya. Jadi skor butir dikotomi ini hanya ada 2. Kalau benar 1, kalau salah 0, biasanya seperti itu. Nah, tipe-tipe skor yang seperti ini hanya dijumpai pada tes yang berbentuk 1, pilihan ganda, 2, benar atau salah, 3 adalah matching atau menjodohkan. Nah, kemudian menurut Jali dan Mulyono tahun 2004, di sini dijelaskan jika skor butir dikotomi, maka uji validasi dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir dengan skor total. Dengan rumusnya bagaimana? Untuk dikotomi. Seperti ini ya. Jadi tadi di awal ketika dikotomi kita gunakan koefisien korelasi biserial. Ketika skor butirnya dikotomi, yaitu antara 0 dan 1. Nah, sementara untuk skor kontinum nanti kita menggunakan produk momen. Oke. R bis di sini adalah koefisien korelasi biserial antara skor butir soal nomor I dengan skor total. Jadi yang namanya uji validitas skor analisa butir, di sini kita menguji masing-masing butir soal. Soal nomor 1 diuji. Diujinya bagaimana? Dihubungkan dengan skor total. Jadi di sini kita punya R bis sama dengan X bar I. X bar di sini adalah rata-rata, I-nya di sini adalah rata-rata skor total responden yang menjawab benar pada butir nomor I. Kemudian X bar T adalah rata-rata skor total seluruh responden. ST adalah standar deviasi dari skor total. Kemudian PI adalah proporsi jawaban yang benar untuk butir soal nomor I. P sama dengan banyak siswa yang benar dibagi jumlah seluruh siswa. QI adalah proporsi peserta didik yang menjawab salah, atau ini adalah 1 dikurangi PI, karena di sini yang benar. Kalau ditanya yang salah, berarti adalah 1 dikurangi PI. Oke. Ini penerapan uji validitas untuk soal yang berbentuk objektif tes, yaitu meliputi pilihan ganda, kemudian ada benar salah, ada menjodohkan. Karena di situ adalah dikotomi, kita menggunakan koefisien korelasi biserial. Rumusnya seperti ini. Oke. Kita coba ke penerapannya. Oke. Contoh ya. Di sini seorang guru memberikan skor kepada anak didiknya dengan ketentuan setiap item tes yang dijawab benar diberikan skor 1 dan bila salah diberi skor 0. Datanya adalah seperti ini. Oke. Datanya seperti ini ya. Contoh saja, ada 8 siswa, namanya seperti ini.
butir soal, di sini ada 10 soal. Soal pertama, soal kedua, dan seterusnya. Angka 1 di sini menandakan ketika dia jawabannya benar, angka 0 di sini adalah jawaban salah. Skor total adalah jumlah dari jawaban benar. Oke, misal Ahmad. Ahmad di sini menjawab benarnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skor total benar di sini 8. Begitu seterusnya. Nah, ketika kita ingin menguji validitas untuk hasil soal seperti ini, setelah konsep adalah kita ingin mengkorelasi antara butir-butir soal nomor 1 semuanya dibandingkan dengan totalnya. Kita lihat angka atau koefisien korelasinya. Ketika koefisien korelasi adalah sesuai dengan yang diminta, nanti baru bisa dikatakan valid atau tidak valid. Oke, langkah yang pertama, kita harus ingat dulu, kita perlu rumusan. Oke, rumusnya seperti ini ya. Kita copy dulu. Oke. Nah, R-bis yang ingin kita cari adalah R-bis, yaitu koefisien korelasi biserial. Kemudian di sini kita harus mencari X bar I. X bar I adalah rata skor total responden. Rata skor total responden yang menjawab benar pada butir nomor I. Nomor I itu maksudnya nomor 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi kita ujinya per item, per butir soal. Soal nomor ke-1, 2, dan seterusnya. Oke, langkah pertama, kita buat nama seperti di atas ya. Kemudian di sini kita beri skor I. Kemudian di sini ada skor total. Oke, untuk mempercepat namanya tidak saya tuliskan ya. Mungkin di awal saja. Di sini ada Ahmad. Kemudian yang terakhir ada Hamid. Oke. Kemudian skor I. Kita ambil misal contohnya adalah validitas butir tes nomor 1. Di sini nomor 1 ya, kita fokus ke nomor 1 terlebih dahulu. Jadi kita mencarinya harus per item, per nomor soal. Nomor 1 kita fokus ke sini. Oke. Mulai dari 1 sampai 8, namanya Ahmad sampai Hamid, skor I. Di sini berisi skor I adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Kita tinggal kopas sebenarnya, ya kan? Kita tuliskan 1, 0, oke, dari bawah 0, 1, tuh 1, 4 kali ya satunya. Oke, 0, 0, 0, 0. Oke, kita punya skor I. I-nya adalah skor soal nomor 1. Nomor 1 kita lihat ini di sini ya, tinggal kita kopas. Karena di sini bentuknya gambar, saya tidak bisa mengupas, jadi saya tuliskan. Kemudian skor totalnya di sini, langsung kita tuliskan dengan ini. 8, 7, 4, 6, 5, 4, 5, 8. Oke. Jadi inti daripada uji validitas untuk analisa butir, kita mau membandingkan, mengkorelasikan, menghubungkan antara butir-butir soal. Kita ambil contoh di sini adalah soal pertama dibandingkan atau
korelasikan dengan skor total jawaban benar. Oke. Kemudian coba kita cari X bar I, rata skor total responden yang menjawab benar pada butir nomor I. Oke. Saya tuliskan di sini ya, X bar I. Skor total responden yang menjawab benar pada butir nomor I. Oke, jadi X bar di sini sama dengan dalam kurung jumlah skor total yang dia menjawab benar. Jadi di sini ya, Ahmad untuk soal nomor 1 menjawab benar dengan skor totalnya berapa? 8. Jadi di sini kita tuliskan 8. Ditambah siapa lagi yang menjawab benar untuk soal nomor 1? Dani. Di sini ada 5. Selanjutnya siapa lagi? Di bawahnya 6. Kemudian di bawahnya ada 4. Di bawahnya lagi 7. Nah, untuk soal nomor 1 yang menjawab benar hanya ada Ahmad, Dani, Eko, Fatur, Gugun. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini dibagi dengan 5. Angka ini adalah skor total ya, kalian perhatikan skor total ini yang menjawab benar. Yang menjadi patokan atau yang menjadi apa yang perlu kalian lihat di sini ada butir soal nomor 1 yang menjawab benar Ahmad, yang menjawab benar Dani, kemudian Eko, ke sini Fatur 4, Gugun 7. Kita jumlahkan karena rata-rata penjumlahan dibagi dengan banyaknya. Banyaknya hanya ada 5. Kemudian kita tekan enter. Oke. Kita dapat nilai X bar I. Di situ X bar I adalah sama dengan 6. Selanjutnya, kita mau mencari X bar T. X bar T. Definisi X bar T di sini adalah rata skor total seluruh responden. Artinya, sama dengan buka kurung, kita jumlahkan dulu. Penjumlahan untuk skor total adalah ini ya. Oke. Kemudian dibagi dengan jumlahnya ada berapa? 8. Ingat kembali cara memperoleh rata-rata ya. Jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Kita tekan enter. Oke. Jadi 5,875 untuk X bar T. Selanjutnya, kita perlu ST, standar deviasi dari skor total. Oke. Standar deviasi dari skor total. Ingat kembali rumus dari standar deviasi untuk data tunggal. Ayo, standar deviasi untuk data tunggal rumusnya apa? Oke, saya tuliskan dulu. Standar deviasi. Kalau secara manual, kalian ingat kembali rumusnya seperti apa? Nah, di sini kita akan coba melalui Excel. Langsung saya sama dengan dev return the sum. Oke. Dari skor total. Oke. Jadi standar deviasi kalau di Excel kalian bisa gunakan STDEF sama dengan STDEF, kemudian kalian dragging skor total ketemu standar deviasinya. Kita mencari ST, standar deviasi dari skor total, karena skor total yang kalian blogging adalah skor total. Selanjutnya kita tentu perlu PI. Alhamdulillah ya Allah. Mohon maaf. Oke, kita ke PI, proporsi jawaban benar untuk butir soal nomor I. Karena kita nomor 1, T sama dengan banyaknya siswa yang benar dibagi jumlah seluruh siswa.
Yang benar di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dibagi banyaknya adalah 8. Oke. Selanjutnya, kita mencari QI. QI adalah proporsi peserta didik yang menjawab salah. Kan kebalikannya ya, kalau secara rumus yang menjawab salah ketika 5, totalnya 8 adalah tinggal 3. Dibagi dengan 8. Oke. 0,375. Nah, kita sudah mendapatkan nilai masing-masing yang akan kita gunakan untuk mendapatkan R. R bis. Maka di sini kita tuliskan, jadi R bis atau koefisien biserial sama dengan, kita ikutin rumusnya. Kita geser dulu. Oke. Sama dengan X bar I. Di sini dikurangi X bar XT. Di sini jangan lupa kurung. Di depannya juga dikurung. Dibagi dengan ST, standar deviasi. Ini dikurung kembali. Ditutup kurungnya terlebih dulu. Dikalikan, dikali akar dari, kalian tinggal gunakan akar adalah SQRT dalam kurung PI, demikian dibagi QI, demikian. Enter, ditutup kurungnya, enter. Oke. 0,09827. Oke, kita ambil dua angka di belakang koma, kita gunakan ini. Oke. R bis adalah 0,1. Nah, untuk kita melihat apakah koefisien korelasi ini adalah signifikan dan bisa dinyatakan valid atau tidaknya, kita gunakan tabel statistik produk momen dengan N sama dengan 8. Dan di situ kita akan di sini data ini kan kita memperolehnya dari N sama dengan 8. N di sini ada 8. Oke. N-nya adalah 8. Nah, kalian harus mencari yang namanya derajat kebebasan. Derajat kebebasan di sini adalah N-1. Saya tetapkan di sini, biasa disebut atau dituliskan D.B. Derajat kebebasan. Sama dengan apa? Yaitu N dikurangi 1. 7. Oke. Jadi yang perlu kalian amati, cari tabel statistik untuk nilai korelasi produk momen dengan DB-nya adalah 7. Kita gunakan buku yang sudah saya share. Ini ya, Rusdi M. Fadli untuk statistik pendidikan. Walaupun di sini tertera statistik pendidikan, secara umum ketika kita belajar ilmu statistik kurang lebih digunakan tabel atau pokok pembahasan materi yang sama. Nanti bisa kalian pelajari lanjut sendiri menggunakan buku referensi ini. Nah, kita fokus kepada apa yang menjadi pokok bahasan kita tadi. Oke. Kita mencari tabel, kalau tidak salah lampiran 3. Oke, lampiran 4 mungkin. Yap. Tabel nilai koefisien korelasi R, tadi kita mencari R biserial, produk momen dari persen untuk berbagai DF. DF di sini adalah, kalau bahasa Inggris adalah degrees of freedom. Degrees of freedom dalam bahasa Indonesia ditulis DB atau derajat bebas. Derajat bebas ini diperoleh dari N-1. Jadi tadi kita punya N-nya 8 dikurangi 1 adalah 7. Maka kita fokus kepada ini. Oh, tidak bisa. Fokusnya pada ini ya. DB-nya adalah 7.
Di sini harga R pada taraf signifikansinya 5% atau 1%. Jadi ketika yang kalian ingin ambil signifikansinya adalah cukup besar 5%, maka di sini setidaknya kalian harus punya R 0,666. Ketika R kalian adalah lebih kecil daripada ini, maka uji instrumen yang kalian buat tadi dinyatakan tidak valid. Oke, kita fokus misal ambil taraf signifikansinya adalah 5%, karena kita ingin mengambil tingkat kevalidan yang cukup tinggi dibandingkan 1%, 5% sudah tentu lebih tinggi. Oke, 5% untuk dB atau derajat bebas 7. Di sini nilainya adalah 0,666. Oke, kita kembali ke Excel. Tadi kita punya 0,666. Ini untuk R ketika dB 7 dengan taraf signifikansi adalah 5%. Sementara dari perhitungan dari uji yang telah kita lakukan menggunakan rumus ini diperoleh adalah 0,1. Padahal setidaknya yang dipenuhi adalah harus 0,666 atau bisa lebih minimal nilai ini. Karena 0,1 ini adalah jauh lebih kecil dari 0,66, maka kesimpulannya adalah butir soal nomor 1 tidak valid. Oke. Kesimpulan tidak valid. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian melakukan uji instrumen, ketika sudah dinyatakan tidak valid, tidak perlu dilakukan pengujian reliabilitas. Karena itu semacam tingkatan. Ketika baru dinyatakan valid, kalian bisa beralih ke reliabilitas. Jika tidak, ya sudah, tidak perlu dilakukan reliabilitas. Karena toh nanti jawabannya juga tidak mungkin akan reliable. Oke, itu pembahasan berikutnya. Oke, jadi kita telah menerapkan untuk kasus contoh tes yang berbentuk objective test, yaitu skor soalnya dikotomi antara nilai 0 dan 1. Cara mendapatkannya adalah melalui ini, koefisien korelasi biserial. Rumusnya hanya ini. Kemudian hasil yang kita peroleh, kita lihat atau kita menggunakan acuan dari tadi, kalau tidak salah bukunya lampiran 4 ya. Lampiran 4 untuk tabel koefisien korelasi produk momen. Kalian perhatikan dB adalah derajat bebas, besarnya adalah N-1. Mungkin nanti ketika kalian mendapatkan N-nya adalah 20, maka di situ kalian mencari data yang dB-nya 19. Kemudian R-nya harus nilai berapa, baru dinyatakan valid atau tidak valid. Jadi dinyatakan valid ketika R-nya ini adalah setidaknya lebih dari atau sama dengan R yang sesuai dalam tabel. Kalau di sini tadi kasus dB-nya 7 adalah 0,66 dengan taraf signifikansi 5%. Dan sementara yang kita peroleh adalah 0,1, maka sudah tentu di sini tidak valid. Oke. Kita lanjut. Ini untuk contoh soal objektif tes. Berikutnya, kita ke validitas berbentuk essay. Oke. Validitas tes essay di sini, tes berbentuk essay bisa seperti uraian atau essay, kemudian ada isian atau fill in. Misal ada uraian, kemudian kalian beri titik-titik gitu ya. Isian atau fill in itu adalah tes dengan skor butir berbentuk kontinum. Kontinum di sini adalah kalian memberi rank, misal 0 sampai 10, 0 sampai 100 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk menjelaskan Jali dan Mulyono di sini, ketika skor butir kontinum, maka uji validitas dihitung koefisien korelasi produk momen, yaitu koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total. Kurang lebih konsepnya adalah sama ya dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Kita mencari korelasi antara butir soal nomor, masing-masing nomor, dari nomor 1 hingga nomor berikutnya, kemudian dibandingkan atau dihubungkan dengan skor totalnya. Yang membedakan nanti mungkin di rumusnya. Kalau untuk kontinuum, kita gunakan korelasi produk momen dengan rumus seperti ini. Ya, rumusnya udah berbeda ya dari yang contoh tadi. Ketika dikotomi kita gunakan R biserial. Ketika kontinum kita gunakan R-nya adalah sama dengan seperti ini. N adalah tetap banyak data, kemudian X di sini apa ya? Kemudian Y di sini apa? Kita coba langsung ke contoh. Oke. Di sini guru memberikan skor kepada anak didiknya dengan ketentuan setiap item tes essay yang dijawab benar dan sempurna diberi skor 3, benar namun kurang diberi skor 2, dan salah diberikan skor 1. Nah, ini contoh daripada
skor kontinu. Jadi si peneliti membatasi skornya adalah dalam rentang 1 sampai 3. 1 jika salah, 2 jika kurang sempurna, 3 jika sempurna. Kemudian data yang diperoleh atau data yang dihasilkan seperti ini, kita masih menggunakan contoh nama-nama yang tadi ya. Nomor 1 sampai 8 ada Ahmad sampai Hamid. Kemudian ini butir soal item untuk soal yang essay. Jadi soal pertama Ahmad menjawab dengan sempurna, angkanya 3. Bakri soal pertama menjawab kurang sempurna, 2. Kemudian Dani menjawab dia salah, diberi skor 1. Totalnya adalah 17 dan seterusnya. Oke. Oke, kita ke 2. Nah, kita punya data seperti ini ya. Ada Ahmad sampai Hamid, butir soal 1 sampai 10, kemudian 3, 2, 1. Nah, kita misal mau menguji validitas soal nomor 1. Jadi nanti validitas itu kalian lakukan baik untuk nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak hanya berhenti di nomor 1. Saya hanya memberi contoh penerapan pada soal nomor 1. Kita buat tabel bantuan nomor 1 sampai 8 sesuai yang di atas ya, mengikuti namanya tadi saya tulis untuk mempercepat. Nah, rumus, kita butuh rumusannya adalah demikian. Kita copy dulu. R yang akan kita cari. N di situ apa? Banyaknya ya. Kita tuliskan di sini. N-nya adalah 8. 8. Oke, kita dapat nilai N. Sekarang kita X. Kita tambahkan di sini, kolom sebelah kanan X. Kemudian kolom sebelahnya Y. Oke, definisi daripada uji skor butir tadi adalah kita ingin korelasi antara butir soal nomor tertentu, nomor ke I dengan skor total. Oke, jadi X di sini adalah skor butir soal ke I. Contohnya sama ya, seperti yang tadi, karena kita mau melakukan pengujian untuk soal nomor 1. Jadi di sini tinggal yang nomor 1 ini kita tulis kembali. Dimulai dari 3. Mohon maaf, saya mulai dari bawah. Tuh. 1, 4 kali. 3, 2, 3. Oke. Kemudian Y-nya di sini apa? Y-nya adalah skor totalnya, yaitu 17, 13, 18, 17, 17, 20, 22, 17. Oke. Apakah terlalu kecil? Oke. Oke, kita punya X, punya Y. Nah, di sini ada sigma, penjumlahan daripada X. Maka di sini kita gunakan sigma X. Sigma adalah operasi penjumlahan, maka sama dengan sum jumlah. Oke, demikian ya. Enter. Berikutnya yang Y. Kok negatif? C20 sampai. Oh, mohon maaf, di sini ada negatif. Oke. Enter. Kemudian Y juga kita jumlahkan. Sum. Oke. Kita tambahkan kolom bantuan di sini yang diminta apa? Sigma X kita udah dapat ini. Sigma Y kita udah dapat ini. Kemudian sigma X kali Y. Maka di sini kita tambahkan X dikali Y. Sama dengan X-nya. Demikian. Dikali dengan Y. Oke. Tekan enter. Oke. Nah, selanjutnya kita jumlahkan sesuai apa yang diminta dari rumus.
Enter. Nah, kita udah tahu N, bagian penyebut kita udah tahu semua. Selanjutnya di sini ada N dikali sigma X kuadrat. Oke, berarti kita di sini tambahkan kolom bantuan X kuadrat. Sama dengan X dipangkatkan 2. Oke, kita punya X kuadrat. Nah, di sini kita perlu sigma atau dijumlahkan. Oke. Selanjutnya sigma X dikuadratkan, oke. Kemudian di sini kita perlu Y kuadrat. Y kuadrat. Y sama dengan ini ya. Kuadrat adalah dipangkat 2. Enter. Kita draging. Oke. Nah, di sini perlu sigma Y kuadrat, maka di sini harus kita jumlahkan. Sama dengan Oke. Oke. Sudah lengkap. Kita fokus ke sini ya. Oke. Biar lebih mudah. Nah, kita cari R di sini. R, mohon maaf, R kecil. Mengikuti rumus yang di atas sama dengan buka kurung terlebih dahulu. N-nya di sini adalah 8 dikalikan dengan sigma penjumlahan dari X kali Y. X kali Y adalah ini, jumlahnya yang mana? Demikian ya. Tinggal diklik, dikurangi sigma X. Sigma X yang mana? X-nya di sini diturun, sigmanya adalah ini, dikali dengan sigma Y. Y-nya ini diturunkan, sigmanya adalah ini. Oke, bagian penyebut atas sudah selesai. Kita tutup kurung. Dibagi, oke, di sini adalah akar ya, akar. Kalian gunakan SQRT, short dalam kurung N-nya berapa? Di sini dikalikan dengan sigma X kuadrat. X kuadratnya ini ya, sigmanya demikian. Oke. Kemudian dikurangi sigma X dikuadratkan. Oke. Dibuka kurung, oke. Sigma X dikuadratkan, X-nya adalah ini, penjumlahnya demikian. Dikuadratkan, dipangkat 2. Oke. Dikurung, dikali bagian yang ini ya. Ini, buka kurung, N-nya 8, dikalikan sigma Y kuadrat. Y kuadratnya tadi ini ya. Di sigma adalah ini, oke. Dikurangi sigma Y dikuadratkan, Y-nya adalah ini, sigmanya demikian, dikuadratkan atau dipangkat 2, dikurung. Oke, selanjutnya tambah kurung di bagian depan SQRT, kemudian di belakangnya, kemudian selesai. Jadi bagian di sini adalah bagian penyebut, kemudian bagian ini bagian pembilangnya. Akar di sini dalam Excel adalah SQRT. Kita tinggal enter. Oke. Kita peroleh R-nya adalah sekian. Nah, selanjutnya kita masih punya dari yang hasil 1 tadi, karena contohnya sama dengan N-nya 8, derajat kebebasan 7, kita setidaknya dapat nilai R-nya sekian ya, 0,66. Taruhlah di sini. Setidaknya minimal itu kita memperoleh 0,66. Padahal di sini R kita menghasilkan 0,36517. Artinya kesimpulan tidak valid. Tidak valid. Nah, cara mendapatkan angka ini tadi tetap kita menggunakan lampiran 4 untuk tabel koefisien korelasi, dengan kita mengambil signifikansinya yang gede yaitu 5%. Di situ untuk derajat kebebasan 7 seharusnya 0,666. Nah, maka di sini karena lebih kecil daripada 0,66 dikatakan bahwa soal nomor 1 yang telah kita uji validitasnya tadi adalah tidak valid. Oke. Paham ya? Harapannya paham. Nanti ketika masih ada yang bingung diulang-ulang lagi
dipelajari lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita telah mempelajari atau telah mencoba uji validitas untuk analisa butir, soal atau tes berbentuk objektif yang pertama, yang kedua tadi adalah berbentuk esai, yang ketiga ini adalah berbentuk angket atau kuesioner, biasanya untuk penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif mungkin, atau nanti bisa kalian sesuaikan tergantung penelitian kalian, baik itu kuantitatif atau kualitatif. Oke, untuk uji validitas berbentuk kuesioner atau angket, kita menggunakan produk momen, yaitu penghitungan koefisien korelasi antara skor butir kuesioner dengan skor total instrumen. Rumusnya masih sama, ya kan? Ketika kalian perhatikan rumusnya masih sama, kita langsung pada ke contoh. Nah, di sini peneliti memberikan skor angket kuesioner. Oke, peneliti memberikan skor angket kuesioner yang terdiri dari 4 option. Biasanya kan kuesionernya ada 5 penilaian atau 4 penilaian tergantung. Nah, untuk pernyataan positif, sangat setuju SS adalah 4, setuju adalah 3, kurang setuju 2, tidak setuju 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif, yang sangat setuju 1, setuju 2, kurang setuju 3, tidak setuju 4. Oke, dibalik ya. Nah, datanya seperti ini. Butir angket nomor 1 sampai 10. Ahmad Bakri Hamid tetap kita gunakan contoh yang sama agar lebih mudah dalam penjelasannya. Oke, langsung kita ke Excel. Excel ketiga. Oke, soalnya seperti ini ya, hampir sama dengan yang tadi. Mungkin kita kopas saja di bagian, oke, ini saja ya, copy ketiga ada di sini. Oke, N-nya adalah 8. Kita mau uji untuk nomor 1, butir angket nomor 1. Nah, ini berdasarkan nilai-nilainya. Karena rumusnya sama ya, karena di sini soalnya adalah soal menggunakan produk momen, koefisien korelasi. Di sini kita ubah saja 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3. Oke. Kemudian Y-nya 28, 24, 25, 30, 24, 27, 26, 30. Oke, yep, that's it. Kita sudah mendapatkan, karena rumusnya sama, kita tinggal gunakan untuk pembahasan di soal kedua tadi, untuk kita mencari R. Oke. R sama dengan, buka kurungnya, N 8 dikali sigma daripada E kali Y. E kali Y adalah ini ya, sigmanya penjumlahan adalah ini, dikurangi sigma daripada X, X-nya ini, sigmanya adalah demikian, dikali dengan sigma daripada Y, Y-nya ini, sigmanya ini, tutup kurung, dibagi dengan SQRT kurung N 8 dikali dengan sigma E kuadrat, E kuadratnya ini ya, sigmanya 88 dikurangi sigma X dikuadratkan, X sigmanya inilah ini, dikuadratkan dipangkat dengan 2, tutup kurung, dikalikan, buka kurung, N 8 dikalikan, di sini adalah sigma Y kuadrat, Y-nya di sini ya, Y kuadrat, sigmanya adalah ini, dikurangi sigma Y dikuadratkan, Y-nya adalah ini, sigma Y-nya adalah ini, kemudian dipangkat 2, tutup kurung, jangan lupa dikurung lagi, di bagian depan SQRT juga seperti itu, kemudian kita tekan enter. Oke, kita bulatkan saja. Oke, 0,12
tetap dengan analisa atau menarik kesimpulan yang sama, kita bandingkan dengan tabel 4, lampiran 4 ya, tabel koefisien korelasi produk momen yang seharusnya diperoleh 0,6, kita baru mendapat 0,1. Maka kesimpulannya di sini untuk butir soal nomor 1 yang angket adalah juga tidak valid. Oke. Tidak valid. Oke. Ini adalah contoh penerapan bagaimana kita melakukan uji validitas. Uji validitas menggunakan beberapa rumus. Ada koefisien korelasi biserial, koefisien korelasi produk momen. Kemudian kita bandingkan, setidaknya dia memiliki koefisien korelasi yang sama dengan atau lebih dari yang diharapkan. Ketika belum sesuai atau tidak memenuhi, maka dikatakan soal atau butir soal yang diuji adalah tidak valid. Ketika tidak valid, kita tidak perlu melanjutkan kepada uji reliabilitas. Oke, itu adalah uji validitas. Oke, uji validitas kurang lebih seperti itu. Kita tinggal menyesuaikan ya. Untuk soal berbentuk kuesioner atau angket, atau soal berbentuk IC, atau soal berbentuk objective test, bisa pilihan ganda dan sebagainya. Nah, ketika kalian membuat instrumen, pastikan instrumen yang kalian buat ini setidaknya benar-benar mewakili secara keseluruhan apa yang ingin kalian teliti, kemudian sesuai dengan apa yang ingin kalian ukur. Contoh yang paling sederhana di awal tadi sudah saya katakan, kalau kalian ingin menimbang katakanlah emas, ya gunakan timbangan emas, jangan gunakan timbangan beras, atau sebaliknya. Ketika kalian ingin mengukur beras, jangan gunakan timbangan emas. Di situ tidak akan diperoleh hasil yang valid. Itu maksud daripada uji validitas instrumen. Oke, sampai di sini untuk uji validitas. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan sebelum saya lanjutkan kepada uji reliabilitas.